Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang kitab Taisirul Khalaq karya Syekh Hafid Hasan Al-Mas'udi. Bab pertama berjudul At-Taqwa. At-Taqwa nerangake takwa. Ya imtisalu awamirillahi azza wa jalla. Ya imtisalu awamirillah utawi takwa iku nglakoni awamirillah pira-pira perintahe Allah azza wa jalla. Allah maha luhur, Allah lan maha agung Allah. Wajtinabu nawahihi lan ngedohi pira-pira larangane Allah sirron wa ala niyatan ing dalem persapen lan ing dalem tingkah ngeding. Apa itu takwa? Takwa adalah imtisalu awamirillah, yaitu nglakoni atau menjalankan awamirillah, perintahe Allah Subhanahu wa taala yang maha agung dan maha luhur. Wajtinabu nawahihi dan berusaha untuk menjauhi apa yang dilarang oleh Allah sirron wa alaniyatan, baik secara zahir lan batin, baik secara terang-terangan maupun secara tersembunyi. Inilah pengertian takwa, bahwasanya takwa itu adalah menjalankan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala dan berusaha untuk menjauhi larangannya, baik itu larangan dosa-dosa yang kita lakukan secara terbuka maupun dosa atau larangan yang kita lakukan secara tidak terlihat atau tersembunyi. Kita lanjutkan. Fala tatimu illa bitakhalli an kulli radilatin wat tahalli bi kulli fadilatin. Fala tatimu, fala mongko ora tatimu sempurna illa bitakhalli an kulli radilatin. Mongko ora sempurna apa at-taqwa illa angin bitakhalli angin kelawan ngedohi an kulli radilatin saking saben-saben perkara kang ino. Maksudnya adalah tidak sempurna ketakwaan seorang itu kecuali dia melakukan at-takhalli an kulli radilatin, yaitu apa yang dimaksud takhalli di sini adalah menjauhi perilaku-perilaku yang hina atau menghinakan kita semuanya. Kita berusaha untuk menjauhi maksiat, berusaha untuk menjauhi sumber-sumber maksiat, dan berusaha menjauhi perilaku-perilaku yang menghinakan manusia dari derajatnya yang tertinggi. Nah, apa yang dimaksud dengan bitakhalli an kulli radilatin wa tahalli bi kulli fadilatin fahiya at-tariqu alladzi man salakahu ihtada wal urwatul wusqa allati man istamsaka biha najah. Nah, inilah pengejawantahan dari kata takwa. Selain dia itu menjauhi larangan Allah baik sirran alaniyatan, dia juga berusaha untuk menjauhi sifat-sifat yang bisa menghinakan dia sebagai seorang hambanya Allah. Wattahalli bikulli fadilatin, dan berusaha wattahalli lan penganggo bikulli fadilatin kelawan saben-saben keutamaan, dan berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui jalan takwa, yaitu melakukan hal-hal yang baik, yang terutama, yang
ma'ruf atau yang diketahui oleh orang lain sebagai suatu kebaikan dan membawa manfaat kepada orang lain dan berusaha untuk istiqomah melakukan kebaikan tersebut. Daya atorik mongko utawi takwa, maka jalan takwa tersebut atoriku iku dalan alladzi kang ngambah man salakahu sapa man ing torik ihtada iku aweh pituduh iyaman wal urwata lan tali kang kuat allati kang utawi man manistamsaka kang ngambah iyaman biha kelawan torik naja iku selamat iya. Barang siapa yang melakukan jalan ketakwaan tersebut, ngelakoni secara istiqomah menjalankan ketakwaan tersebut, ihtada, maka dia akan mendapatkan petunjuk dari Allah, akan didekatkan dengan kebaikan, akan didekatkan dengan orang-orang soleh, akan didekatkan dengan orang-orang ahli ilmu, akan didekatkan dengan ahlul Quran ketika dia istiqomah melakukan kebaikan. Wal urwatu al wusqa, dan takwa juga menjadi tali yang sangat kuat allati man istamsaka bihanaja, yang mana orang tersebut ketika berpegang kepada sifat-sifat ketakwaan dengan kuat, berpegang tali ketakwaan dengan sangat erat sekali, biha naja, maka dia akan mendapatkan keselamatan, baik keselamatan di dunia maupun di akhirat. Kita lanjutkan. Asbabuha kasiratun. Nah, maka dari itu orang-orang yang menjalankan ketakwaan dalam kehidupan sehari-hari sebagai seorang muslim itu ada berbagai faktor supaya kita itu tetap terjaga ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka berikut beberapa faktor yang menyebabkan kita semuanya ini tetap istiqomah dalam kebaikan dan ketakwaan. Wa asbabuha kasiratun, utawi sebab-sebabe takwa iku akeh. Minha iku setengah saking asbab ayyulahido al insanu annahu abdun zalilun. Ayyulahido iku yento ngawasi sapa pira-pira menungso annahu abdun zalilun, ing setuhune menungso abdun zalilun iku kawula kang ino. Wa anna rabbahu qawiyyun azizun, wa anna lan setuhune pengirane rabbahu menungso qawiyyun iku zat kang kuat azizun kang menang. Walayan bagi lidzalili ayyasiyat al-azizi li anna nasiyatuhu biyatihi. Walayan bagi lan ora sayukya kaduwe wong kang lidzalili ino ayyasiya apa yento durakane sapa insan al-aziz ing zat kang menang li anna nasiyatahu biyatihi, li anna nasiyatahu biyatihi, li anna nasiyatahu karena setuhune kedudukan insan iku tetep ing dalem kekuasaane al-azizi, Allah kang maha aziz. Nah, penjelasannya di sini adalah utawi sebab-sebab takwa iku akeh. Faktor-faktor yang menjadikan kita itu bertakwa kepada Allah itu ada banyak. Sebab setengah saking sebab takwa menungso kudu ngerti yen awake iku apes. Nah,
beberapa faktor yang membuat kita menjadi orang yang bertakwa. Kita harus sadar sebagai manusia, harus mengerti bahwasanya kita semuanya ini adalah hamba Allah yang maha tidak sempurna, maha lemah, serba kekurangan dan lain sebagainya. Tanpa Allah kita tidak mungkin ada di dunia ini. Maka dari itu kita itu adalah orang yang kalah di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu pasti menang apapun ketika kita bandingkan. Coba kita renungkan, nyawa dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kehidupan juga dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bumi yang kita tinggali ini semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dibandingkan Allah tidak akan pernah menang apapun itu, baik hal yang kecil maupun hal yang besar yang ada di dunia ini, baik yang mikro maupun makro. Semua ciptaan yang ada, langit dan bumi dan tata surya, seluruhnya semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu disebut Al-Aziz, zat kang menang. Menang dari segi apapun, tidak ada manusia yang bisa mengungguli Allah Subhanahu wa ta'ala. Lan kudu ngerti yen pangeran iku zat kang kuat lan mulia. Harus kita juga mengerti, kita sadar posisi sebagai hamba yang beribadah kepada Allah, tidak lain tidak bukan. Maka kita harus mengerti bahwasanya kita semuanya ini di mata Allah itu adalah orang yang lemah, sedangkan Allah adalah zat yang kuat dan yang mulia. Sangka iku ora pantes yen menungso iku duraka ne marang pangeran. Maka tidak sepantasnya kita sebagai manusia, sebagaimana saya jelaskan tadi, kehidupan diberikan Allah, umur, waktu, semuanya diberikan Allah. Tidak pantas kalau kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu banggel atau tidak bersyukur dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga menjadikan kita semuanya itu ingkar nikmat kepada Allah. Sebab kabeh menungso iku dikuasani dening Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya itu atas izin Allah, atas kuasanya Allah. Di dunia ini tidak mungkin tidak ada tanpa kuasanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rezeki, umur dan sebagainya, ilmu juga tidak mungkin Allah memberikan ilmu kepada kita kalau kita menjauhi Allah, bahkan maksiat terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu tidak pantas kita itu tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu salah satu sebab kita semuanya ini menjaga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa minha lan iku setengah saking takwa ayyatadzakkara ihsanallah ilaihi fi jami'il ahwal. Ayyatadzakkara ihsanallah ilaihi fi jami'il ahwal. Wa minha lan iku setengah saking takwa ayatadzakara iku yen to ngeling sapa insan ihsanallah ing kebagusane Allah ilaihi marang insan fi jami'il ahwal ing dalem sekabehane tingkah. Nah, faktor yang kedua adalah kalau kita ingin bertakwa kepada Allah, maka hendaknya kita semuanya mengingat ihsanallah ilaihi, kebaikan Allah yang diberikan kepada manusia. Apa yang diberikan Allah kepada manusia sangat banyak sekali, dari ujung rambut sampai ujung kaki, dari apa yang dia punya, dari apa yang dia tempati, mulai hal yang kecil sampai hal yang besar, semuanya pemberian dari Allah. Coba kita renungkan, mata ini pemberian dari siapa? Tidak ada manusia di dunia ini yang bisa menciptakan mata sebagus sesempurna ciptaan Allah. Itu dari hal yang kecil saja. Apalagi kita berbicara tentang hal yang besar.
Allah menciptakan matahari, bisa menyebabkan terjadinya pagi, siang, sore, malam, pergantian, itu semuanya dari Allah. Nah, maka pembicaraan kita terhadap nikmat Allah sangat luas sekali, tetapi bersyukurnya kita kepada Allah sangat sedikit sekali. Naudzubillah summa naudzubillah. Fi jamil awal, di semua keadaan, baik itu kita semuanya sebagai manusia ini yang kecil seperti ini ataupun manusia yang super-super semuanya, itu semuanya adalah pemberian Allah. Manusia boleh menciptakan robot, manusia boleh menciptakan matahari, tiruan ataupun yang selain sebagainya, tapi tidak ada yang sempurna kecuali pemberian Allah, kecuali kebaikan Allah kepada kita semuanya. Diberikan air supaya kita ini bisa bertahan hidup di dunia, diberikan udara supaya kita ini bisa bernafas ketika hidup di dunia, diberikan apapun itu semuanya adalah berfungsi untuk makhluk hidup di seluruh alam semesta, terutama manusia. Wa man kana kadzalika la yanbaghi an tujhada ni'matahu. Kalau sudah seperti itu, maka apa yang harus kita lakukan? Waman kana kadzalik, utawi sapane wong iku ana sapa man kadzalik iku kaya mengkono-mengkono zikir layan bagi iku ora sayukya antujhada apa yen to den angasi nikmat tahu apa nikmati Allah. Kalau sudah seperti itu, tidak ada alasan kita untuk ingkar terhadap nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, penjelasannya setengah saking sebab takwa. Nah, faktor takwa yang selanjutnya adalah yang ini, ayat tadzakar isanallah, bahwasanya menungso bisoe tansah iling-iling marang kebagusane Allah. Maka kita semuanya harus selalu mengingat kebaikan Allah kepada kita, supaya kita selalu ingat kepada Allah, maka itulah takwa kita akan terjaga. Kang diparingake marang dheweke atas semua pemberian Allah, kita harus mengingat semuanya dan bersyukur kepada Allah. Mula sayuk iku ora pantes yen menungso iku ingkar marang nikmate Allah Ta'ala. Maka tidak seharusnya kita sebagai manusia itu ingkar terhadap nikmatullah atau nikmatnya Allah yang sangat banyak sekali ini. Alhamdulillah kita sudah membahas tentang ketakwaan, kemudian kita juga tetap membahas dua faktor ketakwaan. Kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya faktor yang ketiga, supaya kita semuanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian penjelasan dari saya tentang kitab Taisirul Khalab bab takwa. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa share, like, and comment apabila kalian suka dengan konten ini, supaya saya lanjutkan di konten-konten yang selanjutnya. Dan apabila ada hal yang ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.